Berhenti sebentar. Jangan lanjut scroll. Jangan alihkan pandangan. Karena kalau kamu membaca atau mendengar ini sekarang, ada satu hal yang harus kamu tahu terlebih dahulu. Perasaan yang kamu simpan diam-diam itu tidak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu yang sedang duduk sendiri sambil memikirkan satu nama yang tidak pernah benar-benar pergi dari pikiranmu. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memberi waktu, memberi ruang, dan memberi hatimu kesempatan untuk mendengar sesuatu yang mungkin sudah lama ingin kamu dengar. Kamu tidak kebetulan menonton atau membaca ini. Di antara jutaan konten yang bisa saja muncul di hadapanmu, kamu dipertemukan dengan kalimat ini. Dan dalam hidup, pertemuan tidak pernah benar-benar acak. Allah mengatur langkah bahkan sebelum kaki kita bergerak. Allah menggerakkan hati bahkan sebelum kita sadar sedang mencari jawaban. Mungkin kamu datang dengan satu pertanyaan yang sama berulang kali. Apakah aku salah mencintainya? Pertanyaan itu sering datang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ketika jarak memisahkan. Ketika komunikasi merenggang. Ketika situasi terasa menggantung tanpa kepastian. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Kamu berpikir mungkin aku terlalu berharap. Mungkin aku terlalu dalam. Mungkin aku yang berlebihan. Tenang dulu. Rasa tidak tumbuh tanpa izin Allah. Tidak ada satu getar pun di hatimu yang luput dari pengetahuannya. Bahkan sebelum kamu mengenalnya, sebelum kamu tahu namanya, sebelum tatapan pertama itu terjadi, Allah sudah mengetahui bagaimana kisah ini akan berjalan. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Sejak mengenalnya, apa yang berubah dalam hidupmu? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dalam bersikap? Apakah kamu mulai belajar mengontrol emosi? Apakah kamu mulai memperbaiki diri tanpa diminta? Apakah kamu mulai lebih sering menyebut nama Allah dalam doa? Kalau jawabannya iya, maka perasaan itu tidak pernah sia-sia. Cinta yang benar selalu membawa pertumbuhan. Ia mungkin datang dengan ujian, tapi ia juga datang dengan pelajaran. Dan jika kehadirannya membuatmu lebih dekat kepada Allah, bagaimana mungkin itu disebut kesalahan? Kita sering takut pada perasaan sendiri karena dunia mengajarkan kita untuk berhitung. Dunia mengajarkan kita untuk mencari kepastian instan. Tapi takdir tidak bekerja seperti notifikasi pesan yang bisa dibaca dan langsung dijawab. Takdir bekerja dalam sunyi, dalam proses, dalam waktu yang Allah pilih dengan presisi yang tidak pernah keliru. Mungkin kamu bertanya, kalau memang dia ditulis untukku, kenapa tidak mudah? Karena yang bernilai tidak pernah dibungkus dengan cara yang sederhana. Allah tidak sedang membuatmu menunggu tanpa arti. Allah sedang membentukmu agar siap. Siap secara hati, siap secara mental, siap secara iman. Coba ingat kembali awal mula semuanya. Bagaimana pertemuan itu terjadi? Bagaimana obrolan pertama terasa ringan? Bagaimana senyumnya membuatmu lupa sejenak pada beban hidup? Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap sepele, padahal di sanalah benih rasa ditanam. Dan ketika rasa itu tumbuh, kamu tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kamu bisa memilih sikap, tapi kamu tidak selalu bisa memilih siapa yang mengetuk hatimu. Karena hati berada dalam genggaman Allah. Jika saat ini kamu masih memikirkan orang yang sama setelah sekian waktu, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam ruang batinmu. Entah itu benar-benar jodoh yang sedang dipersiapkan, atau pelajaran yang sedang disempurnakan. Yang jelas, kamu tidak salah mencintainya. Kesalahan hanya terjadi ketika cinta membuatmu jauh dari Allah. Ketika cinta membuatmu meninggalkan prinsip. Ketika cinta membuatmu kehilangan harga diri. Tapi jika rasa itu membuatmu ingin menjadi lebih baik, maka ia adalah cahaya yang sedang diarahkan. Sekarang tarik napas pelan. Bayangkan satu hal. Bagaimana jika suatu hari nanti, dalam waktu yang Allah tentukan, kamu benar-benar dipertemukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih siap, lebih dewasa, lebih tenang, lebih matang dalam memaknai hidup? Bukankah penantian itu akan terasa sepadan? Namun di sisi lain,
kamu juga harus siap pada kemungkinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dari sekadar yang kamu bayangkan. Bisa jadi dia memang ditulis untukmu sejak awal, tapi jalannya memutar agar kalian sama-sama bertumbuh. Bisa jadi juga dia hadir hanya untuk membuka pintu menuju versi terbaik dirimu sebelum Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang lebih tepat. Dan disinilah letak keindahan takdir. Kita tidak pernah benar-benar tahu detail akhirnya, tapi kita selalu bisa memperbaiki peran kita hari ini. Kalau kamu merasa perasaan ini membuatmu gelisah, ubah gelisah itu menjadi doa. Kalau kamu merasa rindu yang kamu simpan terlalu berat, ubah rindu itu menjadi sujud yang lebih lama. Jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk rapuh. Jadikan cinta sebagai alasan untuk kuat. Karena cinta yang diserahkan kepada Allah tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Jika kamu percaya bahwa setiap rasa yang Allah tanamkan pasti memiliki hikmah, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka 77 sebagai simbol doa, simbol energi positif, simbol keyakinan bahwa takdir terbaik sedang bekerja meskipun belum terlihat. Biarkan angka itu menjadi doa bersama. Biarkan energi positif itu mengalir dari satu hati ke hati yang lain. Karena mungkin saja di luar sana ada seseorang yang juga sedang menunggu dengan cara yang sama seperti kamu. Mungkin saja namamu juga disebut dalam doanya. Mungkin saja Allah sedang menyusun dua jalan yang suatu hari akan bertemu di titik yang tidak terduga. Jangan terburu-buru menyimpulkan akhir cerita ketika Allah masih menulisnya. Tugasmu hari ini bukan memastikan dia milikmu atau bukan. Tugasmu hari ini adalah memastikan dirimu layak untuk takdir terbaik yang Allah siapkan. Perbaiki niat, perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah. Jika dia memang ditulis untukmu sejak awal, maka sekuat apapun jarak mencoba memisahkan, akan selalu ada cara untuk dipertemukan. Dan jika ternyata bukan, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Kamu tidak salah mencintainya. Yang perlu kamu pastikan hanyalah satu, bahwa cintamu tetap dalam batas yang Allah ridai, bahwa harapanmu tetap disandarkan kepadanya, bahwa langkahmu tetap dijaga dengan sabar. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan suara yang mungkin mewakili isi hatimu sendiri. Perjalanan ini belum selesai. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda ketika takdir memang sedang mendekat dan bagaimana cara membaca isyaratnya tanpa terjebak pada prasangka. Tetap di sini, tetap tenang, tetap percaya. Karena ketika Allah yang menanamkan rasa itu, Allah pula yang akan menuntaskan ceritanya dengan cara yang paling indah. Sekarang kita melangkah lebih dalam. Jika di bagian pertama kita berbicara tentang rasa dan keyakinan bahwa kamu tidak salah mencintainya, maka di bagian ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat hati goyah, yaitu tanda-tanda ketika takdir benar-benar sedang bergerak mendekat. Karena jujur saja, yang membuatmu lelah bukan perasaannya. Yang membuatmu lelah adalah ketidakpastian. Kamu bertanya dalam hati, apakah ini benar jodohku atau hanya persinggahan sementara? Apakah ini bagian dari takdir yang ditulis Allah sejak awal, atau hanya ujian agar aku belajar melepaskan? Pertanyaan itu wajar, sangat wajar. Namun ada satu hal yang harus kamu pahami. Terlebih dahulu, takdir tidak selalu datang dengan tanda besar yang dramatis. Tidak selalu ada suara petir atau peristiwa besar yang langsung membuatmu yakin. Seringkali, takdir bergerak dengan cara yang sangat halus, hampir tidak terasa, tapi konsisten. Coba perhatikan ini. Jika seseorang memang sedang ditakdirkan mendekat, biasanya ada perubahan yang terjadi dalam dirimu sebelum perubahan itu terlihat dalam hubungan kalian. Kamu menjadi lebih introspektif. Kamu mulai memperbaiki caramu berbicara. Kamu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan kamu mulai memikirkan masa depan dengan lebih serius. Kenapa begitu? Karena ketika Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar, Dia tidak hanya mempersiapkan hasilnya. Dia mempersiapkan manusianya.
Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah sejak mengenalnya kamu merasa didorong untuk menjadi versi yang lebih baik? Bukan karena tuntutan darinya, tapi karena hatimu sendiri yang ingin berubah. Jika iya, itu salah satu tanda bahwa perasaan ini bukan sekadar ilusi sesaat. Tanda kedua adalah ketenangan. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya berjalan mulus. Tapi di balik semua dinamika, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ada keyakinan samar yang mengatakan bahwa semuanya akan menemukan jalannya. Cinta yang hanya berdasarkan nafsu biasanya penuh gelisah, penuh kecemasan, penuh ketakutan kehilangan yang berlebihan. Tapi cinta yang Allah arahkan untuk kebaikan membawa rasa tenang meskipun jalannya tidak selalu mudah. Apakah kamu merasakan itu? Ketika memikirkan dia, hatimu memang rindu, tapi tidak hancur. Hatimu berharap, tapi tidak memaksa. Hatimu ingin bersama, tapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu bukan kebetulan. Tanda berikutnya adalah pertemuan yang terasa seperti skenario yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Coba ingat lagi bagaimana kalian dipertemukan. Mungkin awalnya tidak direncanakan. Mungkin hanya obrolan biasa. Mungkin hanya sapaan singkat. Tapi dari sana semuanya mengalir. Sering kali kita menyebutnya kebetulan, padahal tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam rencana Allah. Bahkan waktu yang terasa tidak tepat pun bisa jadi adalah waktu yang paling tepat menurutnya. Namun di sini ada hal penting yang harus kamu pahami. Tidak semua tanda berarti kepastian instan. Kadang Allah menunjukkan isyarat bukan untuk membuatmu merasa pasti sekarang, tetapi untuk membuatmu bertahan dalam proses. Karena takdir bukan hanya tentang siapa yang akhirnya bersamamu, tapi tentang siapa yang membuatmu bertumbuh sepanjang perjalanan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan dengan jujur. Kenapa jika memang dia ditulis untukmu, jalannya terasa rumit? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena dua manusia tidak pernah dipersatukan dalam keadaan sempurna. Allah mempertemukan dua orang yang masih perlu belajar. Masih perlu memperbaiki ego. Masih perlu menguatkan iman. Dan proses itu seringkali terasa seperti jarak, seperti jeda, seperti penantian yang panjang. Padahal bisa jadi itu adalah masa persiapan. Bayangkan jika dua orang dipertemukan tanpa kesiapan mental dan spiritual. Hubungan itu mungkin akan runtuh sebelum sempat berdiri kokoh. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menunda agar kamu dan dia sama-sama siap. Dan selama masa itu, kamu mungkin diuji dengan keraguan. Keraguan adalah bagian dari proses. Keraguan membuatmu bertanya, dan pertanyaan membuatmu mencari jawaban lebih dekat kepada Allah. Sekarang aku ingin kamu menjawab dalam hati. Apakah selama mencintainya kamu menjadi lebih sering berdoa? Jika iya, maka lihatlah bagaimana Allah sedang membimbingmu. Bahkan melalui rasa. Namun ada juga kemungkinan lain yang harus kita bahas dengan jujur. Bagaimana jika ternyata dia bukan orangnya? Pertanyaan ini sering kita hindari karena takut kecewa. Tapi mendewasakan diri berarti siap menerima dua kemungkinan sekaligus. Jika dia memang ditulis untukmu sejak awal, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi pertemuan akhirnya. Tapi jika bukan, maka perasaan itu tetap bagian dari takdir yang indah karena membentukmu menjadi lebih siap untuk yang sebenarnya. Tidak ada rasa yang sia-sia di tangan Allah. Yang sia-sia hanyalah ketika kita berhenti bertumbuh. Tanda takdir yang sedang mendekat bukan hanya tentang komunikasi yang intens atau perhatian yang konsisten. Tanda paling kuat adalah ketika kamu merasa dipanggil untuk memperbaiki dirimu, bukan sekadar memperbaiki hubungan. Karena jodoh bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Jodoh adalah tentang dua orang yang sama-sama mau belajar, mau memperbaiki diri, dan mau menjadikan Allah sebagai pusat dari perjalanan mereka. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Ada satu tanda yang sering diabaikan, yaitu doa yang terasa semakin tulus. Di awal mungkin kamu berdoa agar dia menjadi milikmu. Tapi seiring waktu, doamu berubah menjadi,
Jika dia memang terbaik menurutmu ya Allah maka dekatkan, jika tidak maka jauhkan dengan cara yang baik. Ketika doamu sudah sampai pada titik itu, percayalah, kamu sedang naik level dalam memahami takdir. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki dengan paksa. Cinta sejati adalah tentang percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan disinilah rahasianya. Ketika kamu sudah sampai pada fase ikhlas, biasanya takdir mulai menunjukkan arahnya dengan lebih jelas. Entah dengan mempermudah jalan, atau dengan memberikan penutup yang tegas agar kamu bisa melangkah. Tidak ada yang menggantung selamanya kecuali kita yang enggan menerima keputusan. Sekarang, jika kamu merasa sedang berada di persimpangan antara berharap dan melepaskan, dengarkan ini baik-baik. Fokuslah pada dirimu terlebih dahulu. Bangun kualitasmu, bangun kedewasaanmu, bangun hubunganmu dengan Allah. Karena ketika kamu menjadi pribadi yang lebih baik, entah dia atau orang lain yang akan datang, kamu sudah siap. Takdir tidak pernah tertukar. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Apa yang Allah tulis untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu pertahankan dengan cara apapun. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu karena mencintainya. Selama cintamu tidak melanggar batas dan tetap menjaga kehormatan, kamu tidak salah. Kamu hanya sedang berada dalam proses yang Allah desain khusus untukmu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, dia pun sedang melalui proses yang sama. Di bagian selanjutnya, kita akan berbicara tentang waktu. Tentang bagaimana memahami jeda tanpa kehilangan harapan. Tentang bagaimana tetap percaya ketika keadaan terlihat diam. Karena seringkali, di saat kita merasa tidak ada yang bergerak, justru disitulah takdir sedang disusun dengan paling rapi. Tetap tenang, tetap percaya, karena jika Allah yang menulis kisah ini sejak awal, maka akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sunyi, paling sering disalahpahami, dan paling berat dijalani oleh hati manusia, yaitu waktu. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang tanda dan proses, maka di bagian ini kita akan berbicara tentang jeda. Tentang diam, tentang fase ketika tidak ada kabar, tidak ada kepastian, tapi perasaan masih tinggal. Dan di titik inilah banyak orang jatuh. Bukan karena cintanya terlalu besar, tapi karena ia tidak mengerti cara berjalan bersama waktu yang Allah pilih. Kamu mungkin pernah berkata dalam hati, kalau memang dia jodohku, kenapa terasa sejauh ini? Kalau memang dia ditulis untukku sejak awal, kenapa Allah seolah diam? Padahal Allah tidak pernah diam. Allah hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kamu lihat. Waktu dalam pandangan manusia adalah penantian. Tapi waktu dalam pandangan Allah adalah persiapan. Ketika kamu merasa tidak ada yang bergerak, sebenarnya banyak hal sedang disusun. Hanya saja kamu tidak diberi akses untuk melihatnya, karena jika kamu melihat semuanya, kamu mungkin tidak akan belajar sabar. Sekarang dengarkan ini baik-baik, tidak semua yang tertunda berarti ditolak, dan tidak semua yang cepat berarti baik. Allah tahu kapan hatimu siap menerima, dan kapan egomu masih perlu dihancurkan perlahan. Karena jodoh bukan sekadar tentang rasa cocok. Jodoh adalah tentang kesiapan memikul tanggung jawab. Jika hari ini kamu masih mudah cemburu, masih mudah tersinggung, masih menggantungkan bahagia pada satu manusia, maka mungkin Allah sedang melindungimu dengan waktu. Karena cinta yang datang terlalu cepat pada hati yang belum matang sering berakhir menjadi luka yang dalam. Maka Allah menunggu, bukan menunggu karena lupa, tapi menunggu karena sayang. Sekarang aku ingin kamu mengingat satu hal penting. Takdir tidak hanya soal siapa, tapi juga kapan. Banyak orang yang tepat, tapi datang di waktu yang salah. Dan banyak orang yang datang di waktu yang tepat, meskipun awalnya terasa tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau hari ini kamu masih menyebut namanya dalam doa, jangan buru-buru menyimpulkan apa artinya. Bisa jadi itu memang jodoh yang sedang didekatkan secara perlahan. Bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan pada manusia.
Keduanya sama-sama baik. Yang berbahaya bukan menunggu, tapi menunggu tanpa bertumbuh. Karena waktu seharusnya membuatmu lebih kuat, bukan lebih rapuh. Sekarang mari kita bicara tentang satu kesalahan yang sering dilakukan saat menunggu. Banyak orang menjadikan waktu sebagai alasan untuk berhenti hidup, berhenti berkembang, berhenti membuka diri, seolah hidupnya pause sampai satu orang itu kembali. Padahal hidup tidak pernah berhenti berjalan. Allah tidak pernah menciptakan satu manusia sebagai pusat semesta hidupmu. Pusat hidupmu tetap Allah. Ketika kamu menjadikan manusia sebagai pusat, kamu akan mudah hancur ketika manusia itu pergi atau menjauh. Maka selama waktu berjalan, Allah mengajakmu untuk kembali kepadanya. Mungkin dengan memperbaiki ibadah, mungkin dengan memperbaiki akhlak, mungkin dengan menyembuhkan luka lama yang belum selesai, mungkin dengan mengajarkanmu arti mencintai tanpa memiliki. Dan percayalah, pelajaran itu mahal. Sekarang aku ingin kamu jujur lagi pada dirimu sendiri. Jika suatu hari nanti Allah benar-benar mempertemukan kalian kembali, apakah kamu ingin bertemu dalam versi dirimu yang masih sama seperti hari ini, atau versi yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih siap? Waktu ada bukan untuk menyiksamu, tapi untuk membentukmu. Dan jika kamu merasa capek menunggu, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Yang perlu kamu lakukan bukan berhenti berharap, tapi mengatur ulang cara berharap. Berharap kepada Allah, bukan kepada hasil. Karena berharap kepada hasil sering melahirkan kecewa. Tapi berharap kepada Allah melahirkan ketenangan. Sekarang kita bicara tentang satu hal yang sering disalahartikan, yaitu ikhlas. Ikhlas bukan berarti berhenti peduli. Ikhlas bukan berarti mematikan rasa. Ikhlas adalah menerima apapun keputusan Allah dengan hati yang tidak memberontak. Kamu boleh masih rindu, kamu boleh masih berharap, tapi hatimu tidak lagi memaksa. Ketika kamu sudah sampai pada titik ini, biasanya takdir mulai berbicara lebih jelas. Entah dengan mempertemukan kembali secara perlahan, entah dengan menutup pintu dengan lembut tapi tegas. Keduanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada akhir yang buruk dalam rencana Allah. Yang ada hanyalah akhir yang belum kamu pahami sekarang. Dan jika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi dengan cara seperti ini. Sekarang dengarkan kalimat ini dengan perlahan. Jika dia memang ditulis untukmu sejak awal, maka waktu tidak akan menghapus namanya dari hidupmu. Waktu hanya akan membersihkan caramu mencintainya. Dari cinta yang penuh ego, menjadi cinta yang penuh doa. Dari cinta yang ingin memiliki, menjadi cinta yang siap menjaga. Dan jika ternyata dia bukan, maka waktu akan menghapus rasa sakitnya, tapi tidak akan menghapus pelajarannya. Kamu akan tetap membawa hikmah itu ke hubungan yang berikutnya. Kamu akan lebih bijak, lebih tenang, lebih mengenal dirimu sendiri. Tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup orang yang bersandar kepada Allah. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir sebagai penutup perjalanan ini. Jika kamu percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir, jika kamu percaya bahwa apapun yang datang dan pergi membawa makna, tuliskan angka 77 di hatimu, dan jika kamu mau, di kolom komentar juga. Angka itu sebagai simbol keyakinan, simbol energi positif, simbol doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Biarkan angka itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam penantian ini. Banyak hati lain yang sedang belajar sabar dengan cara yang berbeda, tapi tujuan yang sama, yaitu percaya pada rencana Allah. Dan ingat baik-baik, kamu tidak salah mencintainya. Yang perlu kamu jaga hanyalah caramu mencintai, agar tetap dalam ridha Allah. Apapun akhirnya nanti, kamu akan sampai pada satu titik di mana hatimu berkata, ternyata semua ini memang perlu terjadi. Tetap hidup, tetap bertumbuh. Tetap dekat dengan Allah, karena ketika Allah yang menulis kisahmu, tidak ada satupun bab yang sia-sia.